Selamat malam, Ibu dan Bapak sekalian, para kepala sekolah yang hebat. Pada malam ini, sebelum kita melanjutkan seluruh proses kita, mungkin kita disegarkan sedikit dulu ya, boleh ya, Ibu Bapak ya? Boleh. Supaya agak sedikit ya. Oke, kita menyanyi ya, Ibu Bapak ya. Nyanyiannya seperti ini. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari bersenang hati. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, kita coba sekali lagi Ibu Bapak ya. Baik, yuk kita mulai. 1, 2, 3, ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari bersenang-senang. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Oke, baik Ibu Bapak. Kira-kira cukup ya. Kita sudah kembali fresh, sudah kembali segar. Sebelum lanjut, apakah suara saya kedengaran Ibu Bapak? Kedengaran Ibu. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelum sampai ke sana, kita semua tentu tahu bahwa salah satu program dari Menteri Pendidikan kita itu adalah Merdeka Belajar, yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Nah, untuk mengimplementasikan itu, untuk dapat sampai ke sana, maka adalah yang namanya sekolah penggerak. Dan tentu kita juga masih ingat bersama, sebelum muncul Merdeka Belajar atau sebelum muncul istilah sekolah penggerak ini, kita tahu bersama sebagai kepala sekolah bahwa kurikulum kita sebelumnya itu adalah sebelum K13, Ibu Bapak? KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu kemudian beralih ke K13 dan sekarang Menteri kita mencanangkan yang namanya Merdeka Belajar. Nah, yang sebelumnya kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk melanjutkan atau untuk memperlancar atau untuk berkaitan dengan Merdeka Belajar disebutlah yang namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Artinya, kalau boleh dikatakan, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu merupakan pengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau K13 untuk sekolah Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita sampai ke sana, sebelum kita sampai bagaimana itu nanti kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan, harus kita tahu dulu proses penyusunannya itu seperti apa. Atau boleh disebut bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Harus kita lihat bersama itu. Maka coba kita lihat lagi proses selanjutnya. Terlebih dahulu, mari kita pahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Seperti apa kerangka dasarnya? Dan seperti apa struktur kurikulumnya? Mari kita lihat lanjut lagi. Nah, kita harus terlebih dahulu, seperti yang sudah saya katakan tadi, memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum
operasional satuan pendidikan. Itu harus kita tahu dulu apa yang menjadi dasar panduannya. Yang kedua, juga sebelum membuat proses penyusunan itu juga kita harus tahu, harus ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu? Mari kita lihat lagi apa yang ditentukan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, kerangka dasar kurikulum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu di dalamnya terangkum profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 dan pasti kita sudah tahu bersama itu. Nah, dan juga selain tujuan pendidikan nasional yang di dalamnya terangkum profil pelajar Pancasila, juga ada standar nasional pendidikan. Kita tahu juga bahwa ada 8 standar nasional pendidikan, standar isi, standar proses, standar SKL, Tependik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Itulah yang terangkum dalam kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kita. Nah, selain kita harus memahami kerangka dasar kurikulum, juga kita harus tahu struktur kurikulum. Struktur kurikulum, dalam struktur kurikulum itu bahwa di dalamnya ada tujuan pendidikan nasional tadi, lalu kemudian ada di dalam profil pelajar Pancasila, setelah itu lalu lanjut standar nasional pendidikan, kemudian lagi ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen-asesmen yang ada di dalamnya. Nah, juga untuk penyusunan, untuk nanti lanjut proses penyusunan kurikulum operasional itu, dalam struktur kurikulum itu juga harus fleksibel dan dinamis. Artinya apa? Bahwa satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Perlu lagi kita ingat, dalam setiap mensukseskan Merdeka Belajar, selalu harus diawali dengan mengenali karakteristik peserta didik. Supaya apa? Capaian yang harus kita dapat bisa terwujud. Nah, itulah maka harus dianalisis dulu karakteristik itu, maka harus memang fleksibel. Harus fleksibel dan dinamis. Bisa berubah karena apa? Keunikan peserta didik berubah berbeda-beda, maka perlu fleksibel dan dinamis. Kemudian juga untuk dalam menyusun proses ini juga visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal. Yang juga yang menjadi bagian dari penyusunan kerangka kurikulum operasional ini harus ada visi dan misi satuan pendidikan yang tentu kontekstual dan merupakan di dalamnya ada kebijakan lokal. Supaya apa? Bahwa untuk dapat mencapai menyusun
kurikulum operasional tersebut itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi dari satuan pendidikan. Maka benar adanya kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan masing-masing, tidak ada lagi yang namanya adopsi mengadopsi, searching, browsing, lalu tinggal mengganti nama barangkali, tinggal mengganti kota atau apapun itu. Lalu kemudian juga kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Karena apa? Perangkat termasuk di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan itu perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Karena apa? Karena tadi kita tetap berpusat kepada anak yang namanya Merdeka Belajar dengan segala keunikannya, dengan segala tingkat pemahamannya yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut lihat lagi kerangka yang berisi tujuan-tujuan hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Maka diharapkan kerangka dasar ini menjadi kompas dalam menunjukkan arah pendidikan Indonesia. Berikut sekilas penjelasan mengenai dokumen pendukung atau dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Apa itu? Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dan tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila seperti yang tadi sudah kita ketahui, kita dengar, kita lihat bersama pada awal proses kita ini. Lalu kemudian dijabarkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulumnya, termasuk pembelajarannya, termasuk asesmen. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai atau yang disebut dengan luaran jangka panjang. Maka profil pelajar Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan SNP dan kurikulum. Nah, kemudian juga tadi kita sebutkan ada standar nasional. Standar nasional pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan tadi dalam struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Kemudian juga ada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Maka memang perlu dianalisa dulu kondisi satuan pendidikan. Maka tetap kembali harus tetap sesuai dengan keadaan dan situasi satuan pendidikan. Lalu kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Dan yang terakhir itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik
sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, setelah kita lihat tadi bersama dalam proses kita untuk penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, maka pada akhirnya kita boleh tahu apa itu, bagaimana itu proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maka ada 6 tahapan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu menganalisis konteks karakteristik pendidikan. Jadi pertama-tama harus dianalisis dulu, selalu memang harus menganalisis, sehingga dengan kita tahu karakternya, dengan kita tahu situasinya, maka bisa melanjutkan menyusun kurikulum operasional itu. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Nah, merumuskan visi, misi, dan tujuan ini juga tetap mengacu pada keadaan sekolah. Tetap juga dengan kita tahu kondisi sekolah, maka bisa merumuskan visi, misi, dan tujuan. Juga untuk proses ini juga harus dipastikan apakah sekolah memiliki visi, memiliki misi, dan tujuan. Proses yang ketiga adalah menentukan pengorganisasian pembelajaran. Sekali lagi, bahwa pembelajaran, bahwa Merdeka Belajar seluruhnya berpusat pada peserta didik. Maka penentuan pengorganisasian ini sangat penting. Proses selanjutnya, proses yang keempat, yaitu menyusun rencana pembelajaran. Dengan dibuat analisis, lalu sudah ada rumusan visi, misi, dan tujuan yang terdokumenter, lalu sudah ada pengorganisasian, maka akhirnya boleh menyusun rencana pembelajaran tersebut. Proses yang berikutnya adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Setelah ada rencana tersebut, rencana pembelajaran tersebut, lalu kemudian harus tetap ada rancangan atau schedule untuk pendampingan. Kemudian tetap dievaluasi secara berkesinambungan, sehingga melalui evaluasi itu, kalau ternyata ada yang belum tercapai, bisa diperbaiki untuk sehingga capaian pembelajaran itu boleh termuat. Kemudian pengembangan profesional, profesinya, kekuatannya, kemampuan. Dan proses yang keenam adalah evaluasi jangka pendek, termasuk pada semesteran dan tahunan, dan evaluasi jangka panjang 4 sampai 5 tahun. Nah, kurang lebih Ibu Bapak itu yang merupakan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang tadi kita sebut, yang tadi saya sebutkan untuk program Merdeka Belajar merupakan ya boleh disebut pengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk program ini. Ibu Bapak, itu penjabaran saya. Barangkali ada dari Ibu Bapak yang ingin menambahkan, melengkapi, kemudian teringat setelah penjabaran ini, atau mungkin yang mau bertanya disilahkan. Mungkin Pak Slamet. Masih terdengar suara saya, Ibu Bapak? Masih, Bu. Ya. Ya, Bu, masih dengar.
Masih semangat berarti? Semangat. Semangat. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan. Siapa tahu mungkin kaitannya seperti apa begitu. Ya, Ibu Agnes. Ya. Ya, untuk proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini yang saya tanyakan bagaimana model pelaksanaan evaluasi yang jangka pendek dengan yang jangka panjang, karena saya masih lari-lari pikiran saya tentang itu, Ibu. Mohon penjelasannya. Untuk evaluasi ini tetap ada kaitannya tadi sudah dikatakan evaluasi jangka pendek itu pada semester itu pada apa namanya itu ya, pada sumatif. Lalu kemudian untuk jangka panjang itu ada kaitannya dengan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk dapat mengevaluasi itu kita tetap pada mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang ditetapkan pada satuan pendidikan. Ibu Dewi kurang lebih begitu penjelasannya, penjelasan saya. Makasih Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau sudah tidak ada lagi dan dirasa sudah cukup, maka dengan ini saya sampaikan demikian penjabaran saya tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya sampaikan terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.